Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Kristi Agatha Hasudian, NIM 2015150017 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Kristen Indonesia. Halo, perkenalkan nama saya Yuli Charni, NIM 2015150020. Saya dari Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan, Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Kristen Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi sistem indera. Sistem indera. Sistem indera merupakan bagian dari sistem saraf yang berfungsi untuk proses informasi indera. Di dalam sistem indera, terdapat reseptor indera, jalur saraf, dan bagian dari otak ikut serta dalam tanggapan indera. Pada umumnya, sistem indera yang dikenal adalah indera penglihat, indera pendengar, indera pembau, indera pengecap, dan indera peraba. Indera bertugas mengenali lingkungan dan memberi respon terhadap segala rangsang yang terjadi terhadap tubuh. Kemampuan merespon lingkungan disebabkan oleh reseptor yang dimiliki oleh indera. Macam-macam rangsang menurut asal sumbernya. Rangsang yang datangnya dari luar biasanya berupa bau, rasa, sentuhan, cahaya, kelembapan, dan suhu. Rangsangan yang datangnya dari dalam biasanya berupa haus, lapar, rasa nyeri, kelelahan, dan kenyang. Alat indera manusia. Biasanya kita mengenal alat indera manusia dengan istilah panca indera. Apa saja sih panca indera yang ada pada manusia? Yang pertama, indera penglihat, fotoreseptor, organ mata. Yang kedua, indera pendengar, fonoreseptor, organ telinga. Yang ketiga, indera pembau, kemoreseptor, organ hidung. Yang keempat, indera peraba, tangoreseptor, organ kulit. Yang kelima, indera pengecap, kemoreseptor, organ lidah. Mata sebagai organ penglihatan mempunyai sejumlah reseptor untuk cahaya atau yang dikenal fotoreseptor, sehingga kita dapat melihat bentuk benda dan membedakan warna benda. Mata terletak di sekitar area wajah yang dilindungi dengan tulang tengkorak dan kelopak mata. Di dalam kelopak mata terdapat kelenjar air mata yang fungsinya membunuh kuman serta menjaga mata agar tidak kering dan terbebas dari debu. Bagian-bagian mata dan fungsinya. Yang pertama itu sklera atau selaput putih, merupakan bagian dinding putih mata yang berguna untuk melindungi struktur mata sekaligus membantu mempertahankan bentuk mata. Yang kedua, kornea. Kornea adalah bagian dari indera penglihatan, yakni bagian berwarna bening tembus pandang yang terletak di lapisan paling luar mata. Kornea berguna sebagai tempat keluar masuknya cahaya pertama kali sebelum cahaya nantinya bisa masuk ke sel-sel penerima pada bagian dalam mata. Pada mata seseorang
akan terlihat bagian bola mata hitam yang disebut pupil, dan juga bagian yang berwarna abu-abu, biru, coklat, dan warna lain tergantung dari fenotyp seseorang yang dinamakan dengan iris. Sedangkan kornea merupakan lapisan yang menutupi bagian iris dan pupil dari mata tersebut. Yang ketiga itu choroid. Choroid merupakan dinding mata yang berguna untuk menyuplai oksigen serta nutrisi ke bagian mata yang lainnya, terutama retina. Choroid ini umumnya akan berwarna coklat, agak kehitaman, atau hitam, dan warna ini berguna supaya cahaya yang sudah masuk diterima tidak dipantulkan lagi. Yang keempat itu pupil. Pupil adalah bagian mata berupa bagian lingkaran hitam yang ada di bola mata, yakni tempat keluar masuknya cahaya ke dalam mata. Pupil ini berguna untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang akan masuk ke dalam mata. Sebagai contoh, pada saat terpapar cukup banyak cahaya, maka pupil akan secara otomatis akan mengecil, sehingga cahaya yang bisa masuk ke dalam mata juga tidak terlalu banyak. Sedangkan jika cahaya terlalu sedikit, maka pupil akan membesar, supaya cahaya yang bisa ditangkap oleh mata bisa semakin besar. Yang kelima itu iris. Iris juga menjadi struktur bagian indera penglihatan yang memiliki warna dan letaknya ada di sekitar pupil. Iris ini yang akan memberikan warna berbeda-beda pada mata manusia, tergantung dari ras, yang terkadang juga disebut dengan selaput pelangi. Yang keenam itu lensa. Lensa mata merupakan bagian yang memiliki sifat transparan dan juga lunak. Posisi lensa mata ini ada di bagian belakang iris yang berguna untuk mengumpulkan serta membuat cahaya lebih fokus sehingga bayangan sebuah benda bisa jatuh pada posisi yang benar. Hal ini unik tentang lensa mata yang merupakan bagian dari indera penglihatan. Ini adalah memiliki kemampuan yang dinamakan daya akomodasi. Yang ketujuh itu retina. Retina atau biasa disebut juga sebagai selaput jala adalah lapisan yang tipis dan sangat pekat terhadap cahaya. Letak retina ini ada di bagian dinding terdalam yang berguna untuk menangkap bayangan benda. Retina memiliki reseptor cahaya yang disebut dengan sel batang atau basilis dan juga sel kerucut atau konus. Yang kedelapan itu titik buta. Titik buta merupakan bagian dari indera penglihatan yang berguna untuk meneruskan serta meneruskan berkas saraf menuju ke otak. Pada bagian indera penglihatan ini tidak terdapat sel-sel yang pekat pada rangsangan cahaya, sehingga pada saat ada bayangan benda yang jatuh pada titik tersebut tidak akan bisa terlihat. Yang kesembilan itu syaraf optik. Syaraf optik yang merupakan bagian dari indera penglihatan ini berguna untuk meneruskan informasi visual dari sebuah benda yang diterima oleh retina menuju ke otak. Syaraf optik tersebut yang akan mengetahui bentuk sebuah benda yang akan kita lihat. Ketika syaraf optik tersebut rusak, maka inilah yang menyebabkan manusia tidak akan bisa melihat. Dan yang terakhir itu yang ke-10 itu aqueous humor, itu berfungsi meneruskan impulsi cahaya ke iris antara kornea dan iris. Dan vitreous humor berfungsi meneruskan cahaya ke retina. Cara kerja indera penglihatan. Yang pertama itu cahaya akan dipantulkan benda yang sudah ditangkap mata, lalu menembus kornea, serta diteruskan ke pupil, yang kemudian intensitas cahayanya akan diatur. Yang kedua itu cahaya akan diteruskan menembus lensa mata, dan
ketiga itu daya akomodasi lensa mata akan mengatur supaya cahaya jatuh tepat pada bagian bintik kuning. Yang keempat, bintik kuning nantinya akan menerima cahaya lewat sel kerucut serta sel batang, kemudian akan disampaikan ke otak. Yang kelima, itu informasi kemudian akan diolah otak dan akhirnya kita bisa melihat wujud dari benda tersebut. Gangguan indera penglihatan. Yang pertama, mata hipermetropi atau rabun dekat. Penyebabnya lensa mata terlalu pipih sehingga bayangan jatuh di belakang bintik kuning. Untuk menormalkannya, dibantu dengan lensa cembung atau positif. Yang kedua, mata miopi atau rabun jauh. Penyebabnya lensa terlalu cembung sehingga bayangan jatuh di depan bintik kuning. Untuk menormalkannya, dapat ditolong dengan lensa cekung atau negatif. Yang ketiga, mata presbiopi. Ini adalah gangguan yang umumnya terdapat pada orang yang berusia lanjut. Cahaya sejajar yang datang difokuskan di belakang retina, sebab lensa mata terlalu pipih dan daya akomodasi terlalu lemah. Yang keempat, mata astigmatisme, bila cahaya sejajar yang datang difokuskan ke suatu titik, disebabkan oleh kornea yang tidak rata. Astigmat terlalu dapat dibantu oleh lensa silindris. Sedangkan astigmat tidak teratur, tidak dapat ditolong. Yang kelima, hemeralopi atau rabun senja, disebabkan oleh kekurangan vitamin A. Bila berkelanjutan, akan diikuti gejala terbentuknya bintik putih atau bitot spot, terus mengeringnya kornea, dan akhirnya mengalami keratolmalasi atau rusaknya kornea. Yang keenam itu buta warna, merupakan penyakit mata yang menurun. Mata trikomat ialah mata normal yang memiliki 3 macam sel kerucut. Mata dikromat hanya dimiliki 2 sel kerucut. Dengan demikian akan didapatkan itu yang pertama buta warna merah, pratonopia, buta warna hijau, deuteronopia, buta warna biru, trinopia. Telinga dikenal sebagai organ pendengaran yang mempunyai sejumlah reseptor untuk suara atau disebut fonoreseptor, serta organ yang bisa menjaga keseimbangan dan bisa menerima suara karena memiliki batas frekuensi. Suara yang bisa didengar yakni 20 Hz hingga 20.000 Hz. Struktur telinga manusia itu terdiri atas telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga luar itu terdiri dari yang pertama daun telinga atau artikula, yang kedua saluran telinga luar atau analis auditoris eksternal. Telinga tengah itu terdiri dari yang pertama membran timfani atau gendang telinga, yang kedua tulang-tulang pendengar yang terdiri dari martil atau malleus, landasan atau incus, sangkurdi atau stapes, dan telinga dalam itu terdiri dari koklea atau rumah siput,
saluran setengah lingkaran yang terdiri atas kanalis, semicircularis, sacculus, dan articulus. Cara kerja indera pendengaran. Yang pertama, cara kerja indera pendengaran diawali dari gelombang suara yang masuk lewat telinga luar, lalu ke membran timpani. Membran timpani nantinya akan mengubah gelombang suara menjadi getaran dan akan diteruskan ke koklea atau rumah siput. Yang kedua itu, getaran nantinya akan membuat cairan pada rumah siput bergerak sehingga cairan akan merangsang banyak reseptor rambut pada koklea dan sel rambut akan bergetar. Getaran inilah yang nantinya akan dikirim lewat syaraf sensoris menuju otak dalam bentuk impuls sehingga otak bisa menerima impuls serta diterjemahkan sebagai suara. Gangguan indera pendengaran. Gangguan pada pendengaran, tuli atau kurang tajam pendengaran dapat disebabkan oleh yang pertama, tuli konduksi. Itu terjadi karena gangguan saluran pendengaran seperti penyumbatan oleh kotoran, pengapuran pada tulang telinga, dan pecahnya membran timpani. Yang kedua itu tuli syaraf. Gangguan yang terjadi karena organ kroti rusak. Organ yang mengalami tuli syaraf badannya sudah lanjut usia. Organ yang berperan sebagai indera pembau ialah hidung. Hidung merupakan alat indera manusia yang menanggapi rangsang berupa bau atau zat kimia berupa gas. Hidung memiliki reseptor yang disebut kemoreseptor. Di dalam rongga hidung terdapat serabut saraf pembau yang dilengkapi dengan sel-sel pembau. Setiap sel pembau atau setiap sel olfaktori mempunyai rambut-rambut halus di ujungnya. Rambut-rambut halus tersebut kita kenal dengan istilah cilia dan diliputi oleh selaput lendir yang berfungsi sebagai pelembab rongga hidung. Adapun fungsi hidung diantaranya sebagai organ pernapasan atau penyaring udara, sebagai indera penciuman, berperan dalam pengaturan suara, dan pembersihan saluran nafas. Bagian-bagian pada hidung. 1. Lubang hidung. Lubang hidung merupakan bagian yang berfungsi melindungi hidung dari ancaman luar. Selain itu, lubang hidung juga berperan dalam mengatur ukuran sesuatu yang bisa masuk ke dalam hidung, serta sebagai tempat masuknya udara maupun kotoran. Ada 2 buah lubang hidung pada manusia yang dipisahkan oleh septum atau pemisah hidung. Bagian ini berhubungan langsung dengan rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat mukus dan bulu hidung untuk menyaring kotoran yang masuk. 2. Selaput lendir atau mukus. Selaput lendir atau mukus berperan sebagai media untuk melekatnya kotoran yang terbawa dari udara. Kegunaannya untuk melindungi kita dari kotoran atau bakteri yang masuk ke hidung. Ketiga, bulu hidung. Bulu hidung berfungsi untuk menyaring dan melindungi rongga hidung dari masuknya benda asing berupa debu maupun kotoran yang terbawa oleh udara. 4. Serabut saraf pembau. Serabut saraf pembau berfungsi sebagai penerima rangsang berupa bau. Mekanisme kerja hidung. Komponen bauan terdiri atas udara yang ada di luar tubuh bercampur dengan berbagai komponen gas lainnya. Udara yang dihirup dari lubang membawa zat kimia berupa bauan bersamanya. Udara tersebut kemudian disaring oleh bulu hidung, lalu zat kimia yang dibawa akan larut bersama lendir di dalam rongga hidung. Zat kimia tersebut akan diterima oleh sel olfaktori
yang peka terhadap rangsangan bau berupa uap maupun gas. Informasi rangsangan ini akan dibawa oleh saraf olfaktori menuju otak. Kemudian, otak menerjemahkan informasi tersebut sehingga aroma yang ada di sekitar akan tercium. Gangguan indera pembau. Yang pertama, hidung tersumbat, ditandai dengan peradangan pada saluran udara karena alergi dan flu. Yang kedua, hidung berdarah atau mimisan. Mimisan biasanya disebabkan oleh cedera, hidung tersumbat, dan alergi. Kondisi ini umum terjadi pada anak-anak, tetapi bisa juga merupakan awal dari penyakit serius. Yang ketiga, penyimpangan septum, yaitu kondisi yang ditandai dengan septum hidung yang bengkok atau tidak lurus karena cedera atau cacat bawaan lahir. Gejala yang timbul adalah hidung berdarah, salah satu lubang hidung tersumbat, dan sakit kepala. Yang keempat, polip hidung, yaitu pertumbuhan yang tidak berpotensi kanker pada hidung atau sinus, biasanya disebabkan oleh peradangan kronis. Organ yang berperan sebagai indera peraba adalah kulit. Kulit merupakan salah satu alat indera yang mampu menerima sebuah rangsangan temperatur suhu, sentuhan, rasa sakit, tekanan, tekstur, dan lain sebagainya. Pada kulit terdapat sebuah reseptor yang peka terhadap sebuah rangsangan, yang kita kenal dengan thermoreseptor. Umumnya pada setiap jenis reseptor hanya bisa menerima satu jenis rangsang saja. Kulit mempunyai fungsi sebagai alat pelindung bagian dalam, sebagai alat peraba dengan dilengkapi berbagai macam reseptor yang peka terhadap berbagai suatu rangsangan, dan juga sebagai alat ekskresi serta untuk mengatur suhu tubuh. Struktur kulit. Kulit tersusun atas 3 lapisan, yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis. Yang pertama, epidermis. Lapisan epidermis terdiri atas stratum corneum, yang tersusun dari sel-sel mati dan selalu mengelupas. Kedua, stratum lucidum, tersusun atas sel-sel yang tidak berinti dan berfungsi mengganti stratum corneum. Yang ketiga, stratum granulosum, tersusun atas sel-sel yang berinti dan mengandung pigmen melanin. Yang terakhir, stratum germinativum, tersusun atas sel-sel yang selalu membentuk sel-sel baru ke arah luar. Kedua, dermis. Dermis terletak di bawah epidermis. Lapisan ini mengandung akar rambut, pembuluh darah, kelenjar, dan saraf. Kelenjar yang terdapat pada lapisan ini adalah kelenjar keringat dan kelenjar minyak. Kelenjar keringat menghasilkan keringat yang di dalamnya terlarut berbagai macam garam, terutama garam dapur. Keringat dialirkan melalui saluran kelenjar keringat dan dikeluarkan dari dalam tubuh melalui pori-pori. Kelenjar minyak berfungsi menghasilkan minyak yang berfungsi meminyaki rambut agar tidak kering. Rambut dapat tumbuh terus karena mendapat sari-sari makanan dari pembuluh kapiler di bawah kantong rambut. Yang selanjutnya, dalam dermis ada pembuluh darah dan saraf. Yang ketiga, hipodermis. Hipodermis terletak di bawah dermis. Lapisan ini banyak mengandung lemak. Lemak berfungsi sebagai cadangan makanan, pelindung tubuh terhadap benturan, dan menahan panas tubuh. Cara kerja indera peraba. Rangsang yang dapat diterima kulit berupa sentuhan panas, dingin, tekanan, dan nyeri. Ketika kulit menerima rangsang, rangsang tersebut diterima oleh sel-sel reseptor. Selanjutnya, rangsangan akan diteruskan ke otak melalui urat saraf. Oleh otak, rangsang akan diolah. Akibatnya, kita merasakan adanya suatu rangsang. Otak pun memerintahkan tubuh untuk menanggapi rangsang tersebut. Gangguan pada indera peraba. Yang pertama, jerawat. Penyakit ini timbul akibat ketidakseimbangan hormon dan kulit yang kotor. Untuk meminimalisir terjadinya jerawat, kita harus senantiasa menjaga kebersihan kulit. Yang kedua, panu. Penyakit ini disebabkan oleh jamur yang menempel di kulit. Panu tampak sebagai bercak atau bulatan putih di kulit dan disertai rasa gatal. Panu timbul karena penderita tidak menjaga kebersihan. Yang ketiga,
Kadas, penyakit ini nampak di kulit sebagai bulatan putih bersisik. Pada setiap bulatan terdapat garis tepi yang jelas dengan kulit yang tidak terkena. Kadas juga menyebabkan rasa gatal. Penyebab ini disebabkan jamur. Lidah. Lidah merupakan organ tubuh yang berperan sebagai indera pengecap dengan reseptor khusus yang bisa menerima rangsangan zat kimia yang larut. Reseptor penerima rasa serta baik merupakan sel kemoreseptor, di mana indera pengecap akan membantu manusia untuk membangkitkan selera makan. Yang pertama, papilla filiformis. Papilla filiformis ini merupakan papilla yang mempunyai bentuk seperti benang atau fili. Papilla ini menyebar dengan secara merata di seluruh permukaan pada lidah. Papilla tersebut berfungsi untuk dapat menerima rangsangan sentuhan serta pengucapan. Yang kedua, papilla circumvallata. Papilla circumvallata ini merupakan papilla yang berbentuk bulat serta juga tersusun seperti huruf V di belakang lidah. Pada lidah manusia, biasanya jumlah papilla circumvallata ini ialah 8 sampai 14 buah. Yang ketiga, papilla fungiformis. Papilla fungiformis ini merupakan jenis papilla lidah yang mempunyai bentuk seperti jamur atau fungi. Papilla fungiformis ini tersebar pada bagian sisi lidah serta juga permukaan ujung lidah. Dan yang keempat, papilla foliata. Untuk jenis ini ialah jenis papilla yang sangat sedikit yang terdapat pada manusia. Bahkan terdapat yang mengemukakan bahwa manusia itu tidak memiliki jenis papilla ini. Papilla ini berbentuk kayak tonjolan daun pada lidah. Cara kerja indera pengecap. Untuk cara kerja lidah sendiri berawal dari makanan atau minuman yang masuk ke dalam mulut. Makanan serta minuman yang sudah bercampur dan masuk di dalam mulut nantinya akan merangsang ujung-ujung syaraf pengecap. Selanjutnya oleh syaraf pengecap, rangsangan rasa akan diteruskan menuju pusat syaraf pengecap yang ada di otak. Otak kemudian akan menanggapi rangsangan itu, sehingga manusia bisa merasakan sesuatu rasa dari jenis makanan dan minuman yang sedang dikonsumsi tersebut. Zat-zat yang menimbulkan sensasi rasa pada lidah. Yang pertama, rasa manis. Yang kedua, rasa asin. Yang ketiga, rasa asam. Dan yang keempat, rasa pahit. Sekian presentasi sistem indera yang dapat kami paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Tuhan memberkati.